saya kembali lagi bersama saya Ngurang Tolong pakai apa? Oke, sebelum menonton video ini ingat di like, comment, share, and subscribe dan jangan lupa dibagikan ke sosial media kalian supaya apa yang kita informasikan hari ini kawan-kawan dan teman-teman kita tahu apa yang saya informasikan. Oke, today hari ini kita akan membahas sedikit tentang masalah chamber tekor ya. Jadi penyebab chamber tekor ya. Jadi menurut saya penyebab chamber tekor adalah pertama asupan air dari kolam ya. Pertama jadi asupan air dari kolam ya berupa bottom drain dan skimmer yang kurang. Jadi ya mungkin kedua mungkin karena kebesaran pompa dan ketiga karena sekat antar chamber dan keempat mungkin rembes ya. Jadi mungkin seperti itu ya yang bisa kita penyebab dari chamber tekor. Jadi ya emang untuk bisa kita lihat langsung saja ya. Oke, kita lihat langsung saja ya biar lebih paham ya. Jadi chamber tekor ya. Jadi tadinya ya, kemarin saya lupa gininya apa tuh ngerekamnya ya. Karena kemarin buru-buru mau kerja, saya langsung. Jadi kemarin chamber saya tekor ya. Karena media terlalu padat ya. Tapi sekarang sudah aman ya, jadi sudah sama ya dari chamber 1 ke chamber 5 sudah aman. Karena kemarin memang gara-gara media terlalu padat ini nih. Ini kemarin terlalu banyak nih, seberapa lapis itu. Jadi saya menggunakan seperti ini ya, seperti jet mat ya. Terlalu banyak dan terlalu kotor ya. Jadi karena dan juga untuk pembersihannya agak sulit ya, memang benar-benar harus dicuci dan ditumbuk-tumbuk gitu ya. Jadi kemarin saya taruh di chamber 2 ya. Jadi di chamber 2 saya kasih itu paranet yang bulat itu, cuma agak sedikit kecil ya ruangnya, dan jaring nelayan. Padahal di sini penuh sekali ya. Untuk asupan airnya sudah jos sekali. Jadi di chamber 2 saya isi jaring nelayan dan jet mat saja ya. Jadi kemarin isi itu jet mat apa namanya, tapi itu agak kecil dia gininya ya, seratnya tidak seperti jet mat. Dan juga menurut saya untuk ngebersihinnya juga sulit sekali ya, memang harus benar-benar dibersihin ya, tidak seperti jaring nelayan. Kalau jaring nelayan dinaik turunin aja di air sudah bersih ya. Dan chamber ketiga saya pakai saya pakai batu apung, masih kurang ya. Chamber keempat kerang oyster ya, chamber kelima air lip, jadi kosong. Jadi chamber pertama juga kosong ya. Ini kenapa saya kosongkan, karena emang saya masih punya beberapa ikan kecil ya, ikan kecil, dan juga udah banyak sekali memangsa korban ya. Jadi chamber saya menggunakan 3 dim dan tidak menggunakan penutup ya. Jadi ketika ada ikan kecil ya, mungkin size-nya 25 ke bawah ya, banyak sekali ikan yang kesedot ke sana ya. Kurang paham juga karena kenapa dia bisa bermain di bottom drain itu ya. Jadi saya menggunakan 2, dan ini juga saya pakai penutup 1 ya. Kelihatan enggak ya? Nah itu dia. Saya pakai penutup 1. Jadi sekarang size-nya juga ada beberapa yang kecil ya. Komet itu masih aman. Dan juga Sunke itu yang kecil ya, yang di bawah. Ini sudah size 25-an atau 15-an ya. Semoga saja tidak tersedot ya. Karena itu memang kalau sudah masuk chamber ini kita nguras, kalau isi media itu kan biasanya keruh dia. Jadi saat kita mau mengurasnya ikan tidak kelihatan. Seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan dengan bottom drain 3 dim 2 buah dan skimmer 2 dim 1 buah, jadi 8 dim yang asupan air dari kolam ke chamber. Kemarin tekor ya di sini. Tekornya di sini tidak mau penuh airnya karena memang jet mat itu terlalu kotor ya, dan seratnya juga terlalu rapat. Oke, jadi seperti ini contohnya ya. Kayak ini saya pakai, ini biasa digunakan untuk membersihkan keramik ya. Jadi saya angkat saja karena emang terlalu rapat ya. Ini kayak benang, mungkin lebih kecil dari jet mat ini ya. Karena ini memang kecil-kecil sekali gininya. Kayak benang ya. Kalau jet mat mungkin lebih besar kayak senar ya. Jadi saya angkat semua dan langsung dah nggak
tekor lagi ya. Jadi asupannya sudah memang sudah penuh ya. Meskipun dengan menggunakan air lip 3 dim ya. Artinya pipa 3 dim penuh itu aman jadinya. Kemarin itu udah hampir di sini ya. Jadi airnya itu sampai apa namanya ini? Pembatas antar chamber ini sampai di sana dia. Kecil sekali jadinya. Jadi kurang maksimal air yang disedot karena emang di chamber kelima yang terakhir itu agak jebol, jadi air lip nggak mau kencang. Sekarang udah kencang sekarang ya. Jadi ini juga sangat pengaruh sekali ya. Biasanya kan dipakai pipa leher angsa sama double wall ya biasanya ya. Jadi untuk double wall ini saya menggunakan sekitar 7 cm mungkin ya. 5-7 cm saya lebarnya, aman ya. Dan juga di bawah sini kira-kira di bawah air sekitar mungkin 10 cm ya. 10 cm di bawah air. Jadi dengan menggunakan air lip 3 dim aman ya. Air lip LP 100 pipa 3 dim aman seperti itu. Jadi emang penuh dari chamber 1 ke 5 penuh semua ya airnya ya. Seperti itu. Jadi kalau chamber tekor itu biasanya udah dari chamber 1 ini turun, air turun, chamber 3 tambah turun, chamber 4 tambah turun, chamber 5 tambah turun, itu tekor artinya ya. Itu kemungkinan pertama pompa kebesaran, bottom drain kekecilan. Kedua karena antar chamber, mungkin leher angsa atau double wall Anda kurang lebar. Kalau leher angsa berarti kurang pipanya ya. Pipa yang digunakan antar chamber itu kurang. Itu juga penyebab dari chamber tekor. Yang kedua, ketiga apa ya tadi saya bilang ya. Ya, media terlalu padat atau jarang dibersihkan. Jadi kalau media terlalu padat dan jarang dibersihkan, kemungkinan air tersendak di media. Kayak saya pribadi sendiri, karena emang itu agak sulit dibersihkan ya. Jadi saya malas bersihkannya, saya nggak pakai aja lah. Saya angkat saja medianya. Jadi karena media terlalu rapat, air tidak mau mengalir dengan bagus seperti itu. Seperti itu banyak sekali. Jadi untuk seandainya emang biasanya menggunakan pipa atau double wall, ininya ketinggian ya, dari dinding pertama terlalu tinggi. Memang harus paling rendah di sini ya. Paling rendah di sini. Artinya sama rendah ya dari sini ya. Ini saya pakai sama rendah nih. Ini yang pertama, ini yang kedua. Sekitar 7 cm ya lebarnya. Ini yang keempat, ini yang kelima ya. Jadi sangat loss sekali ya. Jadi aman. Dan juga untuk di bawahnya saya mengasih antar dasar dengan media ya. Saya tambahkan sekat juga. Jadi supaya air yang dari sini, kalau bisa dilihat ya di sana ya. Jadi nggak langsung dia sini. Jadi lancar jadinya. Seperti itu. Padahal sudah seperti itu ya karena emang medianya terlalu padat dan jarang dibersihkan, jadinya tekor seperti itu ya. Jadi yang ketiga solusinya bottom drain. Jangan ragu buat bottom drain ya. Karena asupan air dari kolam ke chamber emang harus benar-benar pol sekali ya. Karena apa ya, kalau emang kebesaran itu tidak masalah ya. Jadi kalau kebesaran kita tinggal mengisi tutup di sana atau di tempat di sini kan sudah mengecil, jadi kita bisa atur seberapa bagusnya air masuk ke chamber ya. Tapi kalau bottom drain dari kolam ke chamber kecil itu wajib dibobok ya. Kalau enggak ya harus diakali dengan pipa yang mungkin Anda kemarin saya lihat pakai pipa ya. Pipa yang nge-U di sini dikasih, bisa juga. Cuma kelihatannya tidak bagus. Seperti itu. Jadi jangan ragu beli pipa bottom drain ya. Dari awal saya bilang jangan ragu beli pipa bottom drain ya. Karena pipa bottom drain itu berpengaruh sekali dengan mesin. Dan juga jangan ragu tentang membuat chamber antar dinding ini ya. Dinding antar chamber ini jangan ragu pokoknya.
Apalagi menggunakan pipa ya. Kalau menggunakan double wall lebih gampang, kita tinggal mengatur kelebarannya saja. Mau berapa senti? Mungkinnya 10.000, sekitar 5 senti saya sudah cukup ya. Dan juga ketinggian dinding pertama ini kita tinggal diatur seperti itu. Jadi tidak akan tekor seperti itu. Jadi poin pertamanya sih sebenarnya adalah poin pertamanya bottom drain dan antar dinding ya, seperti itu. Jadi kalau udah asupan air dari kolam sudah full, antar dinding sudah memuaskan, jadi pasti aman lah kolamnya. Meskipun menggunakan pompa ya, pompa yang besar, jadi tidak akan tekor ya, seperti itu ya. Oke, ini ikan saya banyak sekarang karena emang kemarin ada titipan 10 ekor ya, yang baru-baru itu titipan semua ya. Jadi teman saya kemarin merenovasi kolam karena emang kolamnya kekecilan, jadi diperdalam dan diperlebar ya, nanti kita buat kontennya. Jadi ini ikannya dititip di sini sekitar 10 ekor ya. Ya lumayan jumbo-jumbo lah, 45 up semuanya. Untuk pemeliharaan dari size bervariasi ya, 27 1 tahun ya. Jadi ini dia ya, ini originalnya ganteng, tembaganya, karasinya juga ganteng sekali ya, soa ya. Itu yang di bawah ikan saya tuh. Jadi kelihatan sekali ya, kalau udah di kolam itu meskipun size-nya 80-90 kelihatan kecil ya kalau di kolam ya, kalau diangkat baru dia mantap ya. Oh, ini dia ikan teman saya. Jadi seperti itu ya, untuk chamber jangan ragu, beli pipa bottom drain dan skat antar chamber, dijamin. Oke, jadi seperti itu ya, jangan ragu, beli pipa. Pokoknya kalau mau buat kolam itu, kalau emang Anda mau buat kolam ataupun seandainya buat sendiri ya, artinya untuk menekan biaya, jadi kita harus memang sering menonton YouTube ataupun kita tanya teman yang sudah berpengalaman, artinya yang duluan punya kolam ya, bagaimana pemipaan yang baik dan benar. Karena memang kalau sedikit saja salah itu nanti kurang puas ya, jadi untuk kolam kita, jadi bisa kemungkinan dibongkar kolamnya ya. Kalau kayak saya itu langsung bongkar saja ya, karena emang sulit sekali gininya, air nggak mau bening, hijau. Jadi untuk media kayak saya, medianya tidak terlalu banyak ya, cuma jaring nelayan, batu apung dan kerang oyster aja ya, lumayan ya, seperti ini hasilnya. Untuk airnya lumayan, ini juga dipus pakan, ini habis dikasih pakan ini baru ya. Tadi lumayan saya kasih 1 drop 2 dim pakannya ya, lumayan jernih ya. Jadi kolam saya tidak menggunakan air terjun karena saya menggunakan air lip seperti itu. Oke, sekian ya untuk video hari ini, semoga saja bermanfaat. Ingat di like, comment, share, and subscribe. Mungkin yang ada yang mau bertanya langsung saja di kolom komentar, dan jangan ragu, pasti saya jawab sebisa sepengalaman saya ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Nguragitullah pakai apa. Dadah.